10 jariku eratkan pundakmu, berharap tuntun majumu. Nah kalau ini apa ini? Dibilang dia ini kan Ayo maju. gitu dipegang kan ininya kan. Hingga ku terjebak. Kenapa dari 10 jadiannya mencoba menuntun orang itu, dia Iya. mencoba mengarahkan orang itu, tapi lirik keduanya hingga ku terjebak, dia jadi terjebak. Dalam bingkai keegoan tentang urutan lahir. Hingga ku terjebak dalam bingkai keegoan tentang urutan lahirku. Nah itu kan akhirnya ini yang berusaha untuk menyokong mendorong dia supaya jadi orang yang berkembang kan. Tapi harusnya kamu yang dukung aku dong, kan kamu abangnya gitu. Oh, kamu anggapnya begitu ya? Iya, Oke, konteksnya. Oke, siap. Mas enggak ya. Siang yang abadi, ruang yang berbeda, ku menyulam sepi di antara nadi. Titik kecil putih dalam kotak bias cahaya, enggan kau sapa diriku. Oh, jadi dia tuh marah kayak apa sih, nggak jelas banget. Saya juga bisa gitu loh. Jadi merasa bukannya niat baik si yang mendorong itu, mendukung Iya. kan, niat baiknya itu ternyata sama ini malah apa sih, nggak usah kayak gitu deh. Oh, Gue juga bisa sendiri kali. oh dia ngerasa apa sih kamu tuh lebay banget? Nah kurang lebih Gua risih nih. Nah kurang Gitu lebih ya. begitu. Aku bisa Padahal- juga lah tanpa kamu. Iya gitu. begitu. Betul. Yang abadi, ruang yang berbeda, ku menyulam sepi di antara nadi. Ya itu dia kesepian. Intinya begitu. Titik kecil putih dalam kotak bias cahaya, enggan kau sapa diriku. Ya itu Itu. Iya. Salahkah bila aku Nah, sayangi dirimu, anggap kau sosok yang begitu aku rindukan. Salahkah teman bila ku sayangi dirimu, anggap kau sosok adik. Lebih dong. Anggap kau sosok adik, lebih sosok adik. Anggap kau sosok adik. Masa yang buat gini les? Lah wong saya pernah nyanyiin kok. Yang pertama anggap, yang kedua lebihi. Anggap kau sosok adik. Lupa Mas Salim sama liriknya. Dengar lagunya Anggap, sih. yang di lagu kedua saya. lebihi. Lebih sosok adik itu gimana, pacaran? Yang gak lebih sosok adik itu sahabat. Lah. Jadi Mas Salim punya adik, tapi ini lebih dari adikku, ini sahabat. Adik. Lebih itu salah itu. Yang merasa risih itu padahal dia itu kesepian, hidupnya hampa. Dia itu ya di situ-situ aja stuck. Nah yang satu pengen dukung, kamu tuh gini untuk lebih baik, tapi dia merasa risih. Dan lo Kita ini wa anta lil alamin alamun. nggak jelas. Ada satu kisah hidup yang kamu harus tahu dari hidup saya. Ini antara Mas Salim dan Ini kisah hidup saya. Jadi gini, kan kamu udah dapat potongan-potongan hidup saya tuh. Pas saya masuk SMP, dia meninggal Ren. Di rumah sakit itu melukin mayatnya, itu dalam banget di hidup saya. Jadi saya itu punya traumatik kehilangan yang dalam tentang seorang adik. Berarti- Di situ punya kehilangan, sempat punya momen kehilangan gitu. Nah, yang harus kamu tahu Ren, traumatik itu dalam. Setiap kali saya ngelihat seseorang. dia mengingatkan saya sama itu dua orang yang kemudian membuat saya teringat, terjebak pada kehidupan saya di masa lalu. Semester 1 sama semester 1, 2, 3, 4 kan hidupnya sama saya juga. Karena bapak ibunya sedang dalam proses perceraian. Jadi dia nggak terurus. Dia kan rencana waktu itu udah mau pergi juga. Tapi bilang nggak usah pergilah, di sini aja. Makanya kan saya serumah dulu. Jadi dari satu sisi dua orang itu selalu mengingatkan saya pada adik saya yang meninggal. Sehingga ketika mereka hidup sama saya, sebenarnya saya sedang terpenuhi rindu saya, paham? Makanya kemudian saya memperhatikan mereka, memperdulikan mereka. Di satu sisi juga memang mereka dalam kondisi di mana mereka butuh diperhatikan.
Berarti yang saya interpretasi saya nggak terlalu jauh lah yang melenceng lah ya. Ada betul-betul. Wa inna kalil alamina. 2011, 2012, 2013. Sampai akhirnya ketemu satu momen tahun 2017 bikin cerpen. Waktu SMA saya bikin cerpen judulnya aliran atau Ade Lintang Irawan. Dianya itu kayak hadir dalam hidup saya, lucu banget anaknya, ngobrol ya, kayak saya ngerasa bahagia lah ada dia di dalam rumah saya gitu. Nah 2017 tiba-tiba ketika saya bertemu dengan seseorang, rindu itu muncul lagi. Jadi orang traumatik itu gitu, Ren. Jadi misalnya orang traumatik, dia pernah mau dibunuh sama Yakuza, akhirnya setiap ketemu orang yang mengingatkan dia sama Yakuza langsung ketakutan. Begitu mau dibunuh, itulah trauma. Nah saya itu begitu. Ketika ngelihat 2017 itu kayak aduh sedih lagi bawaannya, rindu lagi gitu-gitu. Tapi harus diatasi. Gitu. Makanya pertama kali ketemu dan kemudian di masjid, ya udah saya langsung memberanikan diri untuk memulai obrolan. Gitu. Tapi gini, saya memang ketika bertemu orang itu saya langsung seperti menyadarkan diri saya bahwa jangan terlalu dalam, jangan mencoba untuk masuk kepada hidupnya terlalu dalam, karena makanya judul lagu ini, kalau yang judul lagunya 65, judul lagunya 65, yang ini kan judulnya bukan 65. Kenapa 65? Apa? Hanya saya yang boleh mengetahui itu. Oh, gitu. Aku pikir karena ada insiden tahun 65 itu. Makanya jadi lagu ini. Ku kenal namanya, mirip dengan dia, ini buat manisku kini. Dan karena ini kan keadaan saya udah menikah, makanya saya bilang udahlah Salim, kamu itu udah nikah, jangan lagi terbebani sama traumatikmu mengingat adikmu yang udah meninggal. Nanti istrimu jadi terlupakan, anakmu jadi terlupakan. Jadi di momen ini, peristiwa ini, saya berada dalam kondisi perasaan yang begitu. Oh, ini lagu yang bukan 65. Ku kenal namanya, mirip dengan dia, mengingatkan cinta, tapi tak mungkin manisku kini lebih darinya. Aku harus paksa diri saya untuk lebih ke istri aja, udah nggak usah terjebak sama masa lalu. Manis bibirmu, manis senyummu, ini udah langsung saya harus sadarin Salim, istrimu lebih baik dari semua masa lalu begitu. Okay. Manis bibirmu, manis senyummu, kau bius aku dengan bisikan manja. Hampir ku tertelan. Di sini saya usir masalah saya. Pergi saja jangan kau menderita, mungkin kini ikuti hati, jatuh cinta lagi. Sakitnya ku mau, rindunya ku malu, jatuh cinta lagi, sepiku. Asik. Oke, masuk lagi di sini. Jadi tahu kan? Kan saya buat animasinya, dikirim ke saya kan? niru wajahmu dan ada nama Randy-nya di baju. Nggak baca? Enggak. Kamu sama kayak Vicky, nggak peduli. Dikirim loh, saya juga tahu. Kamu nggak peduli sama orang.